Secara logika, apakah mungkin 90 juta itu bisa dikembalikan dalam durasi hanya 3 hari berselang? Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menilai kasus pembunuhan tukang bakso di Gampung Alulim, Kecamatan Muara Dua, Lok Semawe masuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Ia meminta pihak kepolisian agar segera menemukan motif pelaku secara jelas dan menyeluruh. Haji Uma juga mengapresiasi kerja cepat Polres Lok Semawe bersama tim Resmob dan Polda Aceh dalam mengungkap kasus tersebut. Ia berharap 4 pelaku lainnya yang masih buron dapat segera diringkus agar seluruh pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sebagai anggota DPD RI Komite 1 yang membidangi politik, hukum dan keamanan, Haji Uma menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam motif pelaku yang hingga kini belum jelas. Ia menyoroti persoalan uang sebesar 90 juta rupiah yang dikirim kepada korban. Haji Uma mempertanyakan alasan mengapa masalah itu tidak diselesaikan secara mediasi melalui kepala desa atau aparat kepolisian sebelumnya, sebagaimana lazimnya terjadi dalam kasus utang piutang. Di sini ada kejanggalan karena selang 3 hari dari tanggal 7 November 2025 ke tanggal 10 November 2025, pelaku sudah meminta kembali uang 90 juta rupiah tersebut. Ia juga menilai peristiwa ini sangat ironis karena dilakukan oleh sesama warga Aceh. Selain itu, Haji Uma juga menyoroti penggunaan senjata api oleh warga sipil yang tidak memiliki izin. Ia menilai hal ini sangat berbahaya dan perlu diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal pemilihan Aceh. Tentu dalam kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Polres Lok Semawe dan Resmobnya beserta Polda Aceh dalam upaya penindakan dan meringkus pelaku penembakan terhadap salah seorang warga Lok Semawe penjual bakso M. Nasir beberapa hari yang lalu. Nah, ini tentu kita memberikan apresiasi untuk ditingkatkan. Dan semoga keempat tersangka ini yang masih buron segera ditemukan. Bagi saya, kasus penembakan seorang warga sipil penjual bakso ini beberapa hari yang lalu perlu diungkap secara tuntas dan secara faktual. Karena mengingat persoalan yang dikemukakan oleh seorang tersangka yang berhasil diringkus di Biren 2 hari yang lalu, bagi saya itu masih menyimpan tanda tanya atau satu misteri. Kenapa? Karena dari penjelasan Kapolres sendiri berdasarkan keterangan dari pelaku yang berhasil diringkus itu, persoalan kejadian penembakan itu akibat adanya utang 90 juta. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dari tanggal 7 November ke tanggal 10 November itu berselang 3 hari. Secara logika, apakah mungkin 90 juta itu bisa dikembalikan dalam durasi hanya 3 hari berselang? Nah, kemudian terungkap di dalam keterangan bahwa 30 juta dari 90 juta itu sudah terpakai. Nah, terpakainya untuk apa? Katanya untuk membayar utang. Nah, sisanya 60 juta. Nah, yang menjadi persoalan dan rasionalitasnya, kita bermain di sini. Kenapa tidak dihabiskan 90 juta? Kenapa hanya 30 juta? Dan tentu persoalan utang piutang ini kan biasanya diselesaikan secara hukum. Misalnya bisa lewat kepala desa atau lewat kepolisian. Maka dalam mendefinisikan utang ini, apakah utang atau titipan atau pinjaman? Nah, ini belum clear saya kira. Kepolisian harus bisa mengungkap kasus ini, apa indikatornya,
Apa indikasi yang ada di belakangnya? Nah ini semoga keempat pelaku itu bisa diringkus secepatnya, dan tentunya kasus ini harus diungkap seterang-terangnya supaya tidak menjadi polemik dan multi tafsir di publik dan terjadi asumsi yang bermacam-macam ketika bagaimana mendefinisi antara utang, titipan, dan pinjaman ini. Saya pikir ini harus clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.